Masa depan akan mengerikan karena akan ada pemimpin atau apalah yang otoriter, tirani. Buku dibakar, disensor, nggak boleh dibaca. Masa depan mengerikan, tapi bukan karena buku dibakar, karena nggak ada lagi yang mau baca buku. Gen Z itu menjadi eksperimen terbesar sepanjang umat manusia menggunakan teknologi digital. Jadi pesan saya yang katakan ke anak-anak muda, apapun yang mau kalian lihat di dunia ini, buat ring satu dulu. Mungkin cuma satu, tapi itu trusted. Kamu bisa ngomong apa aja, apapun. Dan yakin kalau kamu ngomong apapun, dia nggak akan ninggalin kamu. Itulah friendship, sahabat. Karena algoritma udah ada, semua orang udah punya, AI semua orang udah punya. Tapi kan yang ngerti saya, sahabat. Ruang yang tadinya kita punya otoritas sekarang berbagi, bahkan kita kehilangan otoritasnya. Dan itu butuh, saya lagi belajar itu juga, itu butuh keberanian juga itu. Being not relevant. Iya. Karena mungkin udah bukan eranya saya untuk menentukan, karena anak-anak udah punya keinginan lagi. Saya baru ngobrol sama teman kan, salah satu kesimpulannya ya, kalau kamu masih takut tidak relevan, wah, you're not ready to get old. Iya, benar. Because you always want to be relevant, tapi kan sebetulnya nggak bisa dipaksain. Tadi emang pertanyaan tadi, menjadi tidak relevan itu emang sekarang rumit untuk orang-orang yang tadinya punya otoritas, punya peran yang begitu besar gitu ya. Iya. Dan yang nggak punya pun didorong untuk punya, supaya dapat makna hidup gitu kan. Jadi makna hidupnya dengan relevansi, efeknya ya FOMO kan. Iya. Apa yang baru dikejar gitu. Iya. Kalau nggak dapat ya jadi FOMO kan. Tapi ya relevan itu padahal kan bukan basic necessities ya, maksudnya ya baru sekarang aja lah dalam peradaban manusia lah kira-kira. Itu dianggap penting ya? Iya, dianggap penting sekarang. Padahal dalam perjalanan sebelumnya itu dianggap nggak ada. Ya ini teknologi digital, sosial media semua. Attention ya. Attention menjadi mata uangnya kan. Nah kalau perhatian Mas Robi kan berpindah-pindah nih. Bisa cerita nggak awal mula mendalami fisika sampai S2 bahkan kan? Lalu kemudian S2 ke Amerika untuk studi yang lain. Dan ada perubahan-perubahan. Iya. Ya fisika karena kemakan propaganda. Karena propaganda anak pinter belajar fisika? Enggak, karena ya zaman saya waktu itu tahun 93 ya saya emang senang baca karena keluarga akademisi, dosen, jadi baca buku selalu. Lulus SMA bingung mau ngapain seperti anak SMA pada umumnya. Saya nggak punya, wah saya pengen jadi, zaman saya kan paling dokter, insinyur, pilot seperti lah. Pak Habibie, pilot. Kan nggak jauh, apalagi saya di Bandung ya, kayak lihat di PTN kan, itu kayak gitu. Nah saya baca buku yang bilang, Stephen Hawking, Brief History of Time, yang bilang, setelah nggak ngerti juga saya baca, tapi paragraf terakhirnya, if you want to know the mind of God, you can do it by studying theoretical physics. Nah saya kena tuh ke trigger. Ke-triggernya mungkin nggak mulia-mulia banget. Ini ke-trigger anak muda yang egonya kena. Oh, I want to know gitu kayak gitu. Bukan kayak wah mau mencari kebenaran, enggak. Cuman wah kayaknya keren nih. Keren gitu. Nah, pada lulus S1 tahun 98 awal terjadi krisis dulu, krisis moneter. Itu dolar lagi tinggi-tinggi. Dolar dari 2000 jadi 14-15 ribu tuh. Sekarang 17 ribu. Tapi fundamentalnya beda katanya. Ya dari 2000 kebayang kan tuh berapa persen jadi. Tapi pada saat dasarnya saya ngerasa sebagai saya ngerasa kecolongan. Karena saya udah capek-capek 7 tahun belajar mengetahui rahasia alam, rahasia realitas fundamental, ternyata kosong, nol besar, nggak bisa ngomong apa-apa di krisis moneter, di krisis politik, di krisis konflik sosial. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Zero, nol. Nah, jadi saya mulai deh ke-trigger curiosity. Jadi basisnya tetap curiosity. Nah, mulai tuh pas lagi S2 di kelas fisika nuklir, kita kan diajarin tuh persamaan-persamaan ngatur partikel. Neutron untuk reaktor nuklir lah, supaya terlindungi radiasinya kan kita harus hitung tuh supaya kuat. Secara saintifik harus dihitung lah.
Nah, mulai itu saya agak nyeleneh. Saya nemu paper dari orang Jerman, Swiss, menggunakan persamaan yang sama, tapi yang bukan memodelkan partikel, tapi memodelkan opini publik. Jadi saya aneh sendiri, orang lain ngitung kekuatan reaktor nuklir, saya ngitung public opinion. Kekuatan public opinion dengan pola yang sama tadi, persamaan tadi. Di mana manusia dianggap partikel-partikel. Ya. Jadi saya mulai tertarik ilmu sosial. Jadi ketika saya S2 selesai, saya mikir, aduh S3-nya apa nih? Secara awam pada saat itu ekonomi dong, karena paling matematis kan, saya orang fisika. Connect lah kayaknya. Masuklah saya sempat 2 semester di program PhD ekonomi di Columbia University di New York. Tapi ternyata selama 2 semester itu ekonomi ya aliran Amerika itu sangat matematis, Mas. Lebih matematis daripada fisika. Maksudnya apa? Kerjaan kita sebagai mahasiswa tingkat pertama ekonomi PhD itu membuktikan teorema matematik. Jadi harus dalam ekonomi. Jadi harus dibuktikan. Kita orang fisika, saya orang fisika belajar teori apa kosmos, nggak pernah diminta ngebuktiin apa-apa. Kita ngitung aja. Ini ekonomi disuruh ngebuktiin teorema matematis. Di tengah kegalauan itu saya browsing, terus nemu ada satu orang profesor sosiologi yang punya 2 PhD. Satu PhD fisika teori dari MIT. Sama. Satu PhD dari sosiologi dari Princeton. Saya happy banget. Wah, ini nih. PhD fisika teori jadi sama, punya PhD. Wah, ini saya datangin ke kantornya, saya ketok, saya nggak kenal, datangin aja. Terus dia bilang, udah kamu ambil PhD sosiologi. Kenapa? Sosiologi Amerika itu didirikan oleh orang-orang fisika awalnya. Jadi gitu, kuantitatif social science itu di sosiologi di Amerika itu orang-orang fisika awalnya. Waktu saya apply PhD sosiologi, kan sosiologi Columbia tuh bergengsi, Mas. Saya juga nggak tahu. Itu di Amerika cukup ada ratusan orang apply, mungkin mereka nerima hanya 5 orang, 3 orang gitu. Jadi sangat karena emang kompetitifnya dan salah satu yang pertama lah di Amerika. Ketika ngelihat lamaran saya, profesor itu, ini siapa ini orang? Pertama dari sekolah nggak jelas, apa itu ITB? Mereka nggak tahu, nggak jelas dan nggak ada kelas sosiologi dalam di kampusnya di CV saya. Terus tiba-tiba mau ngambil PhD, ini apa main-main? Wah, terus akhirnya tapi ada 2 profesor yang belain saya, satu lagi Charles Tilly, dia terkenal lah. Dibelain, akhirnya mereka kompromi, udah suruh si Robi ini nulis esai tambahan panjang menerangkan kenapa dia mau ambil ini. Saya dikasih, oke kamu tuh, saya satu sisi senang, oh ya ada kesempatan, sisi lain nulis apa gue, gila, kan nggak ngerti, nggak pernah ngambil sosiologi. Saya bingung, pusing, akhirnya adalah nulis pengalaman pribadi aja waktu reformasi 98. Sok menganalisis lah, kita jadi pengamat gitu, sok menganalisis dari krisis moneter jadi konflik sosial, ya terjadi konflik sosial yang sangat tragis gitu ya. Dan pengetahuan tentang itu nol ternyata. Nol, tapi ya karena saya mengalami dan juga ya orang fisika kan suka agak overconfidence dalam menganalisis, dia pikir mereka bisa. Itulah salah satu fungsi saya belajar fisika, berani menganalisis. Singkat cerita, diterima. Dengan esai, bukan akademisnya canggih, tapi esai yang jujur dengan hati saya. Saya melihat fenomena sosial yang real, krisis moneter yang membawa kejatuhan pemerintahan nasional dan lalu konflik sosial, itu saya alami sendiri. Dan itu kan buat orang sosiologi itu, sesuatu yang luar, pun saya belum tahu. Jadi gitu, jadi akhirnya keterima. Tapi setelah 7 tahun belajar sosiologi yang dari nol lagi tadi, ketemu nggak jawaban yang di 98 muncul di curiosity-nya Mas Robi, bahwa ini kok kenapa orang bisa saling bermusuhan yang tadinya akur, sesuatu yang konflik. Yang intinya gini, semua tuh ternyata ada polanya. Jadi kalau kita ke gedung bertingkat gitu ya, ada gedung bertingkat, terus kita ngeliat ke bawah kan orang tuh banyak. Ya, ada kayak bird eye view ya. Iya, terus kita ngeliat, terus ke sana
kita nggak bisa tahu si orang-orang yang di bawah, yang di mobil, di motor, itu pada ngapain di situ. Kita nggak tahu kan. Tahu, ya. Ada yang motifnya, ada yang ngejar deadline, ada yang sedang berantem sama pacarnya di mobil, ada yang baru di PHK misalnya. PHK di motor, ada yang sedang macam-macam. Kita nggak tahu. Tapi dari bird view itu ada polanya, paling sedikit yang sebelah sana ke sana semua. Paling sedikit itu, gitu. Dan ada yang masuk gedung, ada yang paling sedikit ada karena ada bangunan yang menjadi constraint. Ini cuma ilustrasi aja. Tapi kan constraint itu bukan hanya bangunan. Constraint itu ras, kepercayaan, kebudayaan, pengalaman hidup masa kecil, macam-macam, ideologi, semua lah. Itu semua jadi constraint sehingga membentuk pola. Jadi sebetulnya apa yang terjadi 98 itu bukan sesuatu yang baru. Ya di mana-mana terjadi, ada beberapa polanya. Pelajarannya ada, misalnya contoh, seingat saya aja ya, mungkin bukan yang paling penting. Tidak ada konflik besar yang, jadi gini, kenapa muncul konflik kerusuhan misalnya apa? Satu teori bilang karena orang marah. Anggaplah marah, ditindas, miskin. Iya betul, ada betulnya. Tapi kalau itu betul, maka harusnya pecah di tempat yang paling miskin. Di kita kan nggak di Jakarta pecahnya. Malah di ring 1, maksudnya di daerah-daerah yang artinya apa? Artinya lebih daripada sekedar kemarahan, grievance. Orang marah betul, tapi apa lalu dia bisa memunculkan momentum yang sampai meruntuhkan, meledak itu lain. Itu jadi ada eskalasi, ada faktor lain. Nah di sini itu hanya bisa terjadi misalnya oleh pertama harus ada resource. Nggak mungkin orang bergerak tanpa resource ya. Tapi ini bukan sinis diamplopin, bukan sinis nasi bungkus gitu, tapi dalam arti konfliknya itu harus menggambar juga konflik di elit. Harus ketemu misalnya. Jadi nggak bisa nih orang marah doang, elitnya adem-adem aja. Nah biasanya kalau elitnya juga memang ada perpecahan, nah baru itu kayak resource jadinya. Ya ada resource mobilization teori namanya contohnya. Tapi satu itu. Kedua, tapi kan nggak bisa, emang orang mau hanya karena ya sekali dua kali dibayar mungkin bisa. Tapi bisa kan kita sustain berbulan-bulan kan kita ingat. Hampir 2 tahun itu bahkan. Kalau diingat 2016 1996 lah. Iya, 2 tahun benar. Kuda tuli itu kan mulai dari Kuda tuli. Kalaupun pasti dibayar terus-terusan digaji 2 tahun kan enggak juga gitu kan. Enggak gitu juga. Jadi apa? Ada yang mengikat. Nah, ini apa? Relationship. Resource. Tadi resource, tapi ada yang kalau orang sosial sebut identity. Kita sama-sama nih memperjuangkan. Ada ikatannya ya. Ada ikatan. Ini bisa ideologi, bisa apalah macam-macam. Di situ masuk relationship atau network. Jadi grievance ada, tapi nggak cukup. Resource ada, tapi ya ada resource, ya saya keep sendiri aja. Buat apa saya share sama Mas Inu untuk kita sama-sama bergerak? Ngapain? Ada jaringan. Tapi karena ada komitmen, ada kesamaan identitas. Wah kita berjuang bersama. Jadi ada identitas yang menggerakkan. Nah itu jadi contohnya itu seperti itu. Jadi semuanya itu ada polanya sebetulnya. Itulah jadi. Nah kerjaan itu tuh ya menemukan pola-pola di fenomena sosial itu. Kalau kita terapkan ke yang lebih aktual nih Mas Robi, di fenomena anak-anak muda sekarang, apakah ada pola tertentu yang akhirnya membentuk perilaku ya yang sangat berubah, terutama orang kan punya sinisme, ini Gen Z gimana sih gitu, atau kerumitan yang dihadapi oleh generasi sekarang soal sulitnya mengambil keputusan bahkan justru ketika pilihan begitu banyak ya, apakah itu bisa dibaca polanya juga dari? Iya ada dan saya tidak melakukan risetnya, tapi saya baca memang ada misalnya Gen Z ya, Gen Z. Itu kan saya tuh paling simpati sama Gen Z. Karena kita setengah analog, setengah digital. Ya, kita dua-duanya. Sangkatan kita. Milenial juga masih lah. Gen Z purely digital. Artinya kalau kita lihat dari kacamata peneliti, Gen Z itu secara bukan ya dia menjadi eksperimen terbesar sepanjang umat manusia menggunakan teknologi digital. Kan tiba-tiba aja dulu orang dijagain sama kakek neneknya, sekarang dijagain sama tablet. Kan itu tuh merubah sesuatu. Kita baru tahu sekarang efeknya.
Tapi padahal peristiwanya udah lewat udah. mungkin 20 tahun yang lalu atau 10 15 Waktu itu tahun kita lalu. nggak apa-apa pakai aja gitu kan, is okay. Nah sekarang kita tahu Efeknya. Australia melarang, sekarang kita juga efek. Jadi mereka itu hidup di dunia yang ya katanya digital, tapi di sistem sekolah yang kurikulumnya abad 20. Ya masih kita alami dulu. dengan sistem pendidikan abad 19, pendidikan umum. Jadi 3 abad ya. Kasihan kan? Sebuah sistem pendidikan di abad 19 dengan kurikulum abad 20, tapi dia hidup di abad 21 yang nggak nyambung lah. Tapi dia harus hidup, kasihan gitu. Jadi harus menavigasi sendiri. Harus untuk navigasi kerumitannya sendiri, itu mau ya. nggak mau. Teknologi digital, efek ke psikologinya drastis, baik terutama ke perempuan dari penelitiannya. Dan laki-laki penyakit mental, depresi, loneliness, selalu merasa tidak cukup karena dibanding-bandingkan, comparison yang memang sudah terjadi tapi dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih intens. Tapi Mas Robi kan juga belajar atau ngajar psikologi bahkan ya. Oh ya, waktu pulang ke Indonesia, Itu gimana cerita anak fisika? Nggak pernah PhD belajar sosiologi, belajar. tapi jadi dosen psikologi. Jadi singkatnya saya pulang ke Indonesia, saya tahu pengen jadi dosen. Alhamdulillah ya lewat. Saya kan disertasinya tentang network. Jadi saya emang menjiwai kalau nyari kerja pakai network gitu. Jadi emang lewat kenalan-kenalan itu saya bisa. Itu jadi teori tersendiri tuh Iya, nanti. itu memang seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah ya ada teman lah yang merekomendasikan dan akhirnya bisa mengajar di psikologi ya, di psikologi di UI saat itu. Jadi ya dari network itu tadi, tapi memang bukan psikologi klinis, psikologi sains yang sosial yang lebih dekat dengan sosiologi sama ilmunya. Kira-kira gitulah. Apa yang disumbangkan dari fisika, dari sosiologi untuk psikologi yang Ya pertama kan masyarakat, pendekatan saintifik dalam arti kita melakukan studi-studi yang basisnya eksperimen misalnya. Kan ya ini sekarang sih mungkin udah biasa ya, tapi kan 30-20 tahun lalu masih psikologi itu basisnya nanya ke orang. ya Pertama orang bisa bohong tentu, kedua bisa bias jawabannya, terintimidasi, ketiga apalagi terwawancara ya ya. wawancara, ketiga emang kamu bisa nanya berapa orang. Mewakili nggak itu? Nah, ya. Dan kalau dilihat dari ilmu lain, fisika, kimia, biologi, emang orang fisika nge-interview elektron, emang biologi nge-interview bakteri, kimia nge-interview senyawa, enggak ada yang melakukan interview. Apa basisnya? Observasi dan eksperimentasi. Nah, di psikologi, tapi itu mulai ya sekarang sih udah biasa ya. Umum ya. Tapi sedang terjadi transisi itu pada saat sekitar 20 tahun lalu kira-kira gitu. Kembali ke yang network tadi itu jaringan. Mas Robi juga punya kayak rumus ya atau teori bahwa orang bisa ketemu dengan orang lain itu merantai di perantaranya setidaknya 5 atau 6. Ya betul. Jadi pada dasarnya kan kita ada berapa sekarang? 8 miliar. Ya, 8 miliar. Banyak sekali. Lalu beda orang Indonesia, sesama orang Indonesia aja udah beda. Tadi kita ngobrol Mas Ino waktu selama kuliah lebih dekat di Jogja, saya di Bandung. Jadi artinya apa? Ada batas-batas sosial, belum usia, generasi, budaya, ideologi, agama, apapun. Jumlahnya banyak, kita ini hidup tersekat-sekat. Ya. Jadi kelihatannya tuh seseorang yang jauh di sana, di Kiev, di South Africa, di Chili, itu kelihatannya jauh sekali. Nah, meskipun ya ada internet apa. Nah, teori kita menunjukkan bahwa dan terbukti meskipun kita ini jauh ya, tapi secara jarak network dalam arti berapa kali lompatan atau berapa kali referral atau berapa kali rekomendasi kita bisa sampai dikenali sama orang itu ternyata pendek. Pendek dalam arti dibanding 8 miliar, 100 pun kan jauh udah lebih pendek. Tapi ini lebih pendek lagi di sekitar angka 6 atau 5. Kan itu luar biasa pendek. Jadi Mas Ino dengan ambil orang secara acak di Finlandia atau mungkin di Mongolia, gimana caranya bisa kenal? Ya tapi itu temennya temen. Itu sampai 5 atau 6. Ya.
Implikasinya apa? Apa yang terjadi jauh di sana itu tidak sejauh yang kita kira. Contohnya apa? Pertama yang kita alami baru ya relatif baru COVID. COVID kan bukan urusan kita di Wuhan asalnya. Dan kita nggak dosa apa-apa, kita lagi hidup enak-enak tiba-tiba datang dia. Kenapa? Karena ada orang Wuhan travel ke sini. Kan jadi apa ya, ripple effect dari network. Sekarang krisis di Timur Tengah. Salah kita apa? Secara kita pribadi kan. Ya? Tapi di sana setelah Hormuz ditutup ya sini akhirnya kita kena efek. Terhubung ya karena jaringnya. Jadi implikasinya sebetulnya harusnya merubah secara fundamental paradigma tidak ada individu yang terisolasi. Meskipun tidak terjadi sama kita, cepat atau lambat dia itu akan datang. Baik hal baik atau hal buruk. Gitu. Jadi sebetulnya ini sebuah mindset, ini bukan teknik ini. Ini world view bahwa kita semua terhubung secara dekat. Nah, tidak ada orang terisolasi. Tidak ada orang terisolasi. Tapi ada fakta berikutnya atau fakta sebaliknya, makin banyak orang kesepian dan merasa sendiri. Kontradiksi yang terjadi setidaknya di anak-anak muda. Anak-anak muda. Padahal kurang apa? Followernya banyak. Gitu kan, connectednya banyak, temennya banyak juga, kurang apa? Nah ini efek psikologi. Nah kita mulai masuk ke psikologi. By the way, ini contoh, saya pikir rahasia fundamental alam semesta ada di fisika. Ternyata ujung-ujungnya urusan psikologi hati manusia sekarang. Jadi saya mulai masuk ke situ juga, paham gitu bahwa ya kita teknologi semaju apa, tapi masalah kita tetap sama, kesepian, ya juga konflik, kan cuman teknologinya aja yang beda. Kelakuannya sama-sama aja. Manusia 1000 tahun yang lalu sama-sama aja, tapi dengan teknologi beda. Nah dengan misalnya jadi kesepian, yaitu efek psikologis yang berhubungan dengan bagaimana manusia memproses, sebut aja makna ya. Makna yang punya efek ke kesehatan mental psikologi. Jadi bukan saya sebut makna dalam arti beda. Kalau kita ngejar sukses ya itu hubungan sebab akibat. Kamu kerja keras maka hasilnya ini kamu ngerjainnya, makanya itu lebih kasualitas lah ya. Lebih sebab akibat, lebih mekanis. Nah ini kan makna kita ada tapi kok saya ngerasa hampa ya. Teman ada, keluarga ada, tapi kok kosong gitu. Nah ya berarti ada layer lain psikologi. Nah gimana ngadres ini? Nah ini itu mungkin salah satu challenge selanjutnya. Karena secara teknologi kita udah maju kita hidup relatif nyaman, tapi itu tadi selain hampa juga ya konflik, agresi kan kita rasakan juga sangat muncul baik di level lokal atau global gitu. Agresivitas ya, bahkan kekejaman gitu ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya, di sekitar kita ada cerita-cerita kita lihat ya. Iya kan itu. Ada faktor teknologi nggak yang menyangatkan itu, Mas Robi? Yang apa? Yang menyangatkan, membuat itu menjadi lebih orang makin merasa sendiri, merasa punya tekanan yang besar. Secara umum, semua emosi ini, kesepian, marah, agresif, apa itu dari dulu manusia kayak gitu. Secara pengalaman umum kita intilah ya. Kasih sayang, cinta dan juga kekejaman itu ada di kromosom lah gitu kurang lebih ya, ada di genetika kita. Jadi secara umum kita mengalami itu. Bedanya dengan teknologi terutama ya bisa digital, itu intensitasnya yang bertambah. Awalnya kita nggak bisa ngelihat. Kalau nggak kejadian di depan mata kita nggak tahu. Sekarang tahu, dan bukannya tahu, sehari kita bisa ngelihat berapa kali, gitu kan? Dengan berbagai macam komentar. Komentar maksudnya memaknai ini tuh yang terjadi tuh ini. Oh enggak, yang terjadi tuh ini. Faktanya satu. Tapi cerita, narasi yang berusaha memaknainya begitu banyak. Itu kan melelahkan secara minimal. Padahal kita butuh makna itu untuk menjaga identitas kita supaya kita bisa bergerak. Berarti kan ada keinginan untuk menemukan makna, dan makna kan ditemukan ketika ada jeda ya, atau waktu yang ada jeda, ruang dia entah sendiri atau nggak terpapar. Ada perbandingan. Atau kalau saya makna itu
kalau ada perbandingan atau kalau mau lebih spesifik ada sequence. Makanya waktu penting. Karena kita bisa membandingkan masa kini dengan masa lalu. Kalau nggak ada kita ya udah aja gini. Tapi karena sequence ya. Nah, dengan sequence itu kita bisa memaknai dan mensimulasikan makna. Oh nanti yang terjadi ini kita. Jadi sequence waktu itulah yang membuat kita bisa membangun makna dari situ. Dan sequence waktu ini kan bisa di paling sedikit persepsinya dimanipulasi oleh teknologi, terasa cepat atau terasa lambat, gitu kan. Ya itulah teknologi membuat itu kan. Ada tips nggak Mas Robby untuk membuat anak sekarang atau yang kita sekarang terpapar informasi demikian banyak, demikian cepat, versinya macam-macam, padahal kita juga harus ngambil keputusan tuh. Kalau dulu kan kita punya ruang misalnya tertahan dulu nih. Tapi sekarang kan kayak diberondong Kalau saya cenderung ada di posisi mungkin karena sekarang kan kita harus cepat dan sebenarnya kita bisa cepat dengan teknologi apalagi ada AI. Kita semua kita bisa cepat. Jadi saya ngelihat resiko tadi bukan resiko yang besar-besar, ini resiko yang katakanlah gitu. Itu kita memanjat tangga yang salah. Mengambil jalan yang salah. Kita cepat tapi kita sebenarnya bukan ke situ maunya gitu. Itu lebih sekarang resiko itu tinggi karena kita mudah cepat. Kalau dulu kan ya gimana mau jalan aja nggak ada mobilnya, nggak ada. Kalau salah beloknya. Ya udah. Kalau sekarang cepet banget. Taunya. Udah jauh salah. Ngapain gua di sini ya gitu kan. Okay. Nah itu butuh skill untuk refleksi. Kan kita harus pause, harus refleksi. Ini benar nggak ya langkah? Maksudnya benar tuh itu tadi. Sesuai arah yang kita tuju. Arah bukan sekedar sebab akibat. Ini benar nggak saya bakal dapat reward yang cocok? Bukan ya itu ya tapi arah karena kita begitu cepat. Nah, jadi saya ngelihatnya di situ. Jadi buat anak sekarang mungkin isunya ya kamu harus mungkin ya lebih reflektif, lebih sadar ketika memilih sekolah, pekerjaan bahkan teman. Gitu. Bukan apa-apa karena kita akan dipengaruhi itu ya. Jadi kita justru harus di satu sisi lebih mudah, berteman lebih mudah, kerjaan remote work bisa, sekolah bisa nggak harus lewat sekolah bisa. Dan tapi di sisi lain kita jadi begitu banyak video di YouTube, begitu banyak film di Netflix, daripada kita coba satu-satu nggak nonton, mending duduk dulu kita mau nonton apa gitu. Terus nonton ya udah nonton 2 jam gitu kan, nonton, nggak ganti, jadi kita stres sendiri gitu. Akhirnya nggak jadi nonton ya udah pusing gitu. Kasihan banget kan gitu. Padahal udah langganan gitu. Tadi 3 apa Mas? Sekolah, teman, kerjaan. Itu memang harus. Jadi lebih perlu reflektif dalam memilih itu. Di dulu kan kita nggak milih. Iya. Sekolah yang dekat, kerja ya ngikutin orang tua atau siapa. Oh Pak D ini kayaknya bagus jadi kayak udah kita nggak milih. Jodoh temen ya tetangga sekolah, jodoh pun mungkin ya dibantu. Sekarang kita milih semua. Kita milih mau makanan aja kita milih. Dulu kan udah semuanya kita milih, tapi kan itu beban kognitif semuanya. Nah, jadi kita harus tahu caranya gimana. Beban kognisi kita ini sekarang berat banget. Dulu itu ya sekolah, kerjaan, teman, jodoh itu ya dibantu lah kalaupun nggak dipilihin. Sekarang harus semuanya milih sendiri. Bahkan ada norma kalau nggak milih sendiri kamu opres. Kamu nggak bebas, nggak baik kamu. Bukan manusia bebas kamu. Tapi berat banget milih itu tuh. Karena susah, itu kompleks gitu. Itu kan masalah yang rumit. Mending cuman masalah. Yang namanya manusia, selain ada masalah yang bisa diselesaikan kayak nyari kerjaan, ada yang namanya dilema manusia. Dilema manusia itu nggak ada solusinya, maju kena mundur kena. Diminum ayah meninggal, nggak diminum ibu meninggal. Belajar dari mana hal seperti itu? Itulah masuk mungkin salah satunya ke buku. Karena buku itu penting akhirnya. Buku itu ya sebetulnya reflektif. Ya sebenarnya bisa film juga sih. Tapi poinnya jangan melihat itu hanya sebagai entertainment. Oke lah entertainment boleh, tapi melihat itu sebagai cermin lah. Oh manusia tuh gini ya. Kehidupan tuh gini ya. Gitu. Nah, gitu. Dan dalam banyak kesempatan kalau kita ngomong tadi soal kita harus memilih segala macam, tapi faktanya
manusia sekarang memilih tuh kayak ilusi sih Sebetulnya sebenarnya. nggak milih juga kan. Karena udah ada peta, Udah ada algoritma pola. yang milih. Sebetulnya kita milih dalam koridor yang udah dikasih algoritma. Namanya kita pikir kita milih ya enggak lah, tergantung yang muncul di depan. Dari mulai news, mau beli makanan, mau apa, semua tergantung apa yang ada di depan. Dan itu kita tahu itu tidak netral. Itu kan ada Makanya ngambil jarak itu penting ya untuk refleks. Iya, melihat karena sesuatu. Justru itu skill yang sayangnya mungkin nggak diajari juga. Mungkin orang juga lupa gitu kan cara reflektif. Tapi mungkin itulah yang membuat kita masih bisa ya menjadi manusia lah, menavigasi. Ya. Tadi Mas Robi sebut buku-buku nih. Gimana kenal dan kemudian mencintai buku dan buku-buku apa saya aja? cerita ya ini soal buku. Saya itu SMA nggak pernah baca buku, main lah. Kecuali buku pelajaran lah ya. Itu pun nggak dibaca juga. LKS dulu ya? Iya, ya nggak dibaca juga, cuman ya gitu lah ya. Nggak. Pelajaran bahasa Indonesia nggak disuruh baca pada zaman saya ya. Cuman ditanya siapa pengarangnya, tahun berapa, udah nggak dibaca kan. Iya, robohnya surau kami siapa yang bikin siapa yang gitu udah kan? tanpa baca. Iya. Nggak pernah baca buku. ITB masuk kuliah, nggak, ya baca buku textbook. Textbook. Nah, jadi saya pergi ke Amerika. Saya udah mungkin S2 tahun itu. kedua, ketiga di Amerika, di Columbia, di New York. Suatu hari saya dipanggil oleh profesor saya. Panggil ke ruangan dia, terus dia bilang, Robi katanya, kamu ini, saya akui lah, kamu ini oke lah, malah jago dalam hal teknis. Suruh ngitung, suruh bikin program, coding, kelar jadi. Tapi ada satu yang kamu yang kurang. Wah, apa? Wah, saya kan semua. Kamu ini kurang imajinasi katanya. Hah? Oh, oke, saya nggak kepikir kan. Oke, so what can I do? Dengan senang hati kan. Untuk membangun imajinasi itu. Terus dia mikir, maybe you should, I don't know, maybe read some books. Do you read? No, you read some books. Fiction. Oh, dia Langsung. fiction. Jangan baca kalau non fiction kan mikir lagi. Iya, sama lagi. Sama lagi. Fiction, or maybe watch movie. I don't know, but you know, have a life. Oh, oke. Jadi kan kamu ini katanya di sosiologi, we study human. We study human being, so you should know not only through research, tapi ya kan human being ada nih. Jadi ya, oh gitu ya. Oke. Nah kan saya nggak ngerti juga baca buku mulai dari mana, tapi udah jelas fiction. Ya udah. Arahannya udah jelas. Untuk membangun imajinasi, baca buku fiksi. Baca buku fiksi. Kebetulan pada saat itu. Ini kan ya saya masuk ke toko buku, toko buku penting banget. Oh iya, toko buku lagi keren-keren ya sekarang. Iya, ya ke perpustakaan dan juga. banyak sih, seru-seru tuh. Ya terus terang, Columbia perpustakaan oke, bagus, gede. Tapi kan bingung ke perusahaan, lu mau kemana? Gede gini, kalau toko buku kan ada di depan. Apa ada yang recommended books itu kan? Iya, ada tulisan si ada tulisan, dikasih tahu. Dan ini New York, mungkin tahu ya, ada toko buku yang ya asik lah gitu kan. Dan toko buku jadi statement kan? Statement ya. Nah saya dengan orang yang lugu datang masuk ke toko buku, nggak tahu ke library saya udah coba, saya frustrasi nggak tahu gitu kan. Datang ya udah, ini recommended books-nya apa, buku baru ya kurang lebih ya. Saya ingat sekali bukunya itu adalah buku berjudul Istanbul karya Orhan Pamuk. Istanbul. Saya nggak tahu apa-apa soal Istanbul, nggak tahu Turki, cuman karena ditaruh di depan, makanya toko buku itu di situ ya saya ambil. Fungsi kurator itu keren. Fungsi kurator. Ternyata itu buku semi autobiografi Orhan Pamuk, pemenang Nobel dari Turki. Tapi itu non fiksi. Tapi sesuai nih. Tapi pas saya baca menarik karena dia cerita tentang kehidupan Istanbul. Dibaca di situ aja. Wah menarik nih, Istanbul tuh apa ya? Saya kan nggak tahu lah Turki. Menarik. Oh, tapi non fiksi. Ya udah, saya cari yang fiksinya. Karena ini tulisannya tulisannya masuk lah, saya bisa. Karena kadang saya ambil, nggak ngerti bahasa Inggrisnya atau apalah. Ini kayaknya masuk nih. Mungkin masuk akal ya, karena kan itu terjemahan ya. Kan bahasa Turki jadi sebetulnya sebagai non native ya, kayaknya masuk lah. Saya cari. Yang fiksi. Nah, Orhan Pamuk karena kan di apa nih Orhan Pamuk? Kayak mana? Oh ada fiksinya nih. Saya ambil judulnya Snow sama My Name is Red. Ternyata amazing, luar biasa. Beliau nulis tentang Ottoman. Kekaisaran itu ya. Empire Ottoman ada Islamnya, saya orang Muslim. Jadi tapi sekuler kan ya Turki apa gitu. Jadi agak mix, ada nostalgianya gitu. Jadi saya bisa ngerasain orang yang secara culture
Islam, Ada Muslim, hidup di situ. tapi hidup di dunia Barat ya. Saya kan di New York saat itu. Baca, oke banget, menikmati. Saya cari mulai Orhan Pamuk ini, wah jago nih orang gitu. Lagi cari bukunya. Enjoy. Cari bukunya, saya baca beberapa, terus saya baca mulai studi orangnya. Orangnya siapa? Ternyata dia terinspirasi oleh beberapa penulis lain. Saya masuk. Penulis yang dijadikan inspirasi sih, penulis. Kebetulan Orhan Pamuk pernah datang ke Kolombia, itulah fungsinya juga universitas besar. Duduk di situ orang berdatangan, nggak usah jauh-jauh. Datang saya ngeliat, wah, ini kan ngomong beda lagi kan, wah, pokoknya inspiring lah gitu. Saya coba dia siapa? Biasa saya egonya gede, saya pengen the best gitu. Saya waktu itu Orhan Pamuk ya oke lah, tapi saya pengen tahu dia siapa nih gurunya gitu kan. Abang-abangnya ya. Salah satunya Dostoevsky. Dostoevsky, wah Rusia nih, oke lah. Wah tebal banget. Udah mulai tahu. Ini ya bukan ada di sini. Ada di sini. Ini nih Dostoevsky. Ini. Brothers Karamazov. Kan di New York itu naik subway mas, sama bis. Entah gimana, pada saat itu tuh saya merasa cukup sering ngelihat orang lagi baca buku ini. Jadi saya kan terintimidasi ya buku segini, orang nggak pernah baca. Oh, by the way, Pamuk bukunya tipis-tipis kecil-kecil. Ini 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi saya agak lagi berdiri di bis, goyang-goyang gitu sambil baca. Akhirnya belilah, beranikan diri. Dibaca, wah ternyata luar biasa, sangat luar biasa ini intinya. Tapi sama ini abad 19, Pamuk abad 20, tapi dia nulis tentang abad 19, balas sebelumnya Ottoman 18. Jadi saya suka ternyata yang klasik. Nah dari ini, buat saya ini intinya temanya ternyata sama. Pamuk itu ya Turki, Timur Barat. Ketegangan Timur Barat, Islam sekuler, ada konflik moral juga. Konflik moral. Jadi yang saya ingat tuh di Pamuk itu kan, saya nggak tahu apa-apa tentang Turki ya, saya tahu dari baca itu aja ya, pengen jadi Barat kan ya Atatürk. Terus mereka dandan Barat, pakai rok mini, tapi pas udah pakai rok mini ditarik-tarik gitu kan, masih ngerasa risih gitu. Ini dapat nih, feelingnya dapat nih. Kan saya juga ngapain sih gue orang Indonesia di New York, kayak kurang kerjaan aja, emang nggak bisa dia ada. By the way, saya ketemu Kartini gara-gara itu juga. So Kartini also close to my heart. Nah ini sama, Rusia mengalami itu abad 19. Teknologi, revolusi industri masuk, nah dia struggle. Jadi buat saya ini buku spiritual lah, dalam arti orang yang hatinya terbuka, tidak menerima begitu saja revolusi industri, kapitalisme. Ya tentu ada positif. Jadi bukan orang yang menolak ya, kayak oh ini, tapi ya saya terima, tapi kok gini sih rasanya gitu. Dia memproses ya. Dengan segala ya, konflik dan hal-hal yang mungkin nggak sesuai. Nggak sesuai. Ini jadi, Brothers Karamazov. Cerita tentang 3-4 keluarga brothers. Ya plotnya sederhana, ada yang bunuh, siapa yang bunuh, dan kenapa dibunuh. Dan tipe orang Rusia ceritanya sangat menusuk hati ya. Itu, dan intens sekali, dan terjemahannya oke. It's very good. Jadi brother ini ada yang satu intelektual, debat, logik, rasio. Nomor 3 brother. Nomor 2 sensual, senang-senang aja. Seni nih, imajinatif nih. Senang-senang aja, pokoknya menikmati hidup, pesta, ke restoran, pacaran. Ada yang terakhir spiritual, dia monk. Biarawan, Katolik monk. Nah, berdiskusi lah. Bapaknya mati, ada yang ngebunuh. Siapa yang bunuh? Ya, jadi itu kan intelektual, saya merasa ini ada sensualitas ya, tentu kita tahu juga kan, apalagi di New York, hidup itu ya enjoyment ya. Dan ada hati kecil yang menjerit kan, kehilangan makna loneliness itu. Itu ini selesai dalam waktu cukup cepat atau enggak. Biasa. Tapi ya tidak mungkin 2-3 bulan. Karena menarik ya. Sangat ceritanya menarik. Nah, tapi saya jadi tertarik tema-tema seperti itu. Yang akhirnya saya ketemu ini Aldous Huxley. Mungkin orang lebih kenal dengan Brave New World ya. Ini Ape and Essence. Nah, sebetulnya sama juga.
tapi dia orang Inggris. Nah ini saya buat cerita dikit ya. Aldous Huxley terkenal dengan Brave New World, terus ada lawannya atau opositnya George Orwell, 1984. Dia punya pandangan yang berbeda. George Orwell bilang, ini tahun 30-an gitu. Masa depan akan mengerikan karena akan ada pemimpin atau apalah yang otoriter, tirani. Buku dibakar, disensor, nggak boleh dibaca. Itu George Orwell. Jadi ada power yang menekan, opresi ya benar. Huxley bilang sama, masa depan mengerikan, tapi bukan karena buku dibakar, karena nggak ada lagi yang mau baca buku. Indulgence, karena orang udah. Tapi sama-sama bleak, sama-sama ada jadi kengerian di masa depan. Dystopia. Tapi yang satu karena kekuatan, ini karena itulah orang abai ya. Orang laser. Di tahun 37. Tapi kan terus perang dunia, Holocaust, nuklir, dia semacam meneruskan. Ya ternyata kan sangat mengerikan kan. Perang dunia 2 itu, ya kalau pernah baca Adorno, Horkheimer, Frankfurt School. Dilema manusia rasional itu ya. Dan Frankfurt. Ini kan saya ingat tuh di pendahuluannya. Peradaban yang paling tinggi justru yang paling menebar tragedi. Ya Jerman kurang dilema, secara teknologi. Dilema manusia rasional itu Horkheimer itu kan. Itu kan. Ini orang Inggris nih. Dia dulu saintis. Ini ateis, tapi karena dia melihat itu, dia akhirnya seolah-olah nggak tahan ya kalau baca ini ya kita ini ya dia cerita keadaan habis perang dunia 3 tapi yang diorkosnya di monyet gitu ya, babon. Ya kelakuannya kayak binatang. Dan ya kayak zaman sekarang lah. Literally kayak ternyata dunia di running oleh pemuja setan. Dia cerita sudah dilihat jauh dari 37. Ini 47. Yang Brave New World 37, ini 47. Jadi jadi kan dia intelektual Inggris, ya mungkin ateis atau agnostik pokoknya. Tapi dia nggak tahan melihat ini pasti kerjaan setan agamanya gitu lah. Ada dark force yang mendorong yang nggak masuk akal, cuman orang apalah rebutan air gitu lah kayak gitu. Jadi itu. Tapi temanya sama ternyata karena struggle rasional, modernitas antara pikiran dan hati. Sebagai anima rasional itu. Karena struggle saya itu juga, makanya saya tadi mungkin saya cerita sedikit Kartini. Saya waktu nemu buku Kartini di perpustakaan Kolombia tuh, karena udah tahu kan bukunya. Jadi saya ambil sengaja, saya baca, wah saya connect banget. Saya ngerasa kayak dia di satu sisi, saya seneng punya teman. Jadi orang Indonesia, Kartini tetap di Pulau Jawa, tapi kan secara pemikiran barat. Sama kayak saya, lonely gitu di New York. Orang mikir, wah enak lu sekolah di New York. Kalau secara hati kosong gitu kan. Di satu sisi saya senang, wah saya punya teman di Kartini. Di sisi lain, kok masalah gua sama masalah Kartini sama ya, padahal udah berapa ratus tahun kok kita nggak maju-maju. Gitu. Tapi emang susah ya tadi ya, the dilemma of rational man itu. Ya saya udah S2 ada 3, S3 belajar, tapi kok nggak nemu-nemu juga. Gitu. Dan ini orang ini semua nyari Huxley, si Dostoevsky dengan caranya masing-masing itu semua. Pamuk akhirnya menang Nobel ya. Itu semua orang yang mencari. Jadi kesamaannya tuh memang ini orang-orang yang mencari. Gitu. Dalam kecemasannya, dalam kegelisahannya gitu ya. Jadi saya nggak terlalu aktivis langsung menentang yang mengambil keputusan, tapi juga nggak terus masa depan kita udah bagus banget gitu. Jadi saya lebih di orang yang mencari gitu, yang merasakan kegelisahannya itu. Nah, yang ketiga apa nih Mas? Nah yang ketiga ini non-fiction. Ini non-fiction, oke. Judulnya The Metaphysical Club. Ini kebetulan saya karena dia menang Pulitzer, ya jadi toko buku lagi-lagi. Betul, yang merekomendasikan. Atau Pulitzer Prize ini, jadi saya lihat. Label itu ya. Ternyata ini ya Story of Ideas in America, cerita tentang bagaimana Amerika modern setelah perang saudara dibangun oleh intelektualitas. Dengan lahirnya filsafat pragmatisme itu.
Oh, itu yang mendorong kemajuan Amerika. Dan ini buat saya mind blowing banget karena ya waktu saya baca Kartini itu mind blowing buat saya karena buat saya Kartini lebih dari sekadar emansipasi. Ini tanggal 21 ya. Kemarin. Lebih sekadar pejuang wanita tapi sebetulnya pejuang enlightenment. Rasionalitas. Ya, rasionalitas. Kartini itu cuma ya anggaplah sendiri. Kalau ini kan ada beberapa orang, ada Dewey, ada Holmes, ada apa, dan mereka berdialektika, berstruggle, membangun Amerika, membangun public education system, meniru sistem educationnya Jerman, Eropa, dengan berbagai masalah Amerika yang mereka pecahkan sehingga akhirnya Amerika ya jadi Amerika yang bukan sekarang yang abad 20 kemarin. Sekarang kayak orang deny soal Amerika itu. Jadi ini kayak ya anggaplah ideal Amerika, bukan founding father ya, founding father kan udah terus kan perang saudara dulu, jadi mereka setelah perang mereka mencari makna, so what's next, ya ini filsafat pragmatisme itu, dan buat saya itu sangat masuk akal lah. Jadi memperlihatkan peran intelektual, ya kalau di aktivis dulu ada Adorno, apa intelektual yang apa istilahnya? Ideolognya lah ya. Mendampingi dia. Tapi Amerika gitu, bukan Eropa kan gitu ya, bukan. Gayanya beda sekali sih. Beda kan, ya, pragmatismenya itu bukan Kantian, bukan Hegel. Kalau itu kan kayak kebalikannya gitu kan. Nah, tapi saya ngerasa cocok gitu. Ngerasa cocok karena buat saya itu sangat masuk akal. Dengan ada satu cerita, ini ceritanya aja. Kenapa pragmatis? Ini orang nganggap pragmatisme itu negatif ya, cuman maksud kita bukan itu, tapi ini secara aliran filsafat. Kalau pernah ke New York kan ada yang namanya American Museum of Natural History ya, dinosaurus banyak. Itu kalau kita ke sana, waktu saya ke sana, anak saya kan suka banget. Ini kok di tengah Central Park tiba-tiba ada museum segede gini, ini gimana ceritanya gitu kan? Kok bisa gitu kan? Nah terus saya jalan-jalan, ya pun cari tahu, ternyata itu yang bikin seorang dosen, yang idealisme, pengen membangun museum ya, dosen intelektual. Terus dia berusaha bangun, disikat sama premannya. Dan zaman itu New York dikuasai preman. Ya, masih kayak lebih malah menguasai premannya juga menguasai parlemen DPRD tingkat satunya New York State. Udah bangun. Diambil, pokoknya literally preman aja dia aduh gimana nih, polisi nggak bisa bantu apa, gimana, dia cari tahu ternyata ya premannya itu bergerak dari ya legislatif negara bagian New York gitu, dari situ kontrolnya. Dia dosen seorang diri melawan sebuah sistem yang udah mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, premanisme gitu, dari mulai legislatif sampai ke bawah, gimana, tapi dia tetap pokoknya harus ada musik. Hanya diputar gimana dia dapat pendukung di parlemen negara bagian New York. Untuk dia bisa berjuang, ngegolkan. Dia ngelobi. Singkat cerita jadi. Nah saya agak kagum. Dia nggak sakit hati terus ya udah terus marah-marah doang. Tapi dia melakukan sesuatu dan ya katakanlah mungkin dia have to deal. Jadi karena dia percaya demokrasi meskipun sebobrok-bobroknya legislatif negara bagian New York saat itu, ya dia harus lalui itu gitu. Nah, jadi itu membentuk pola pikir saya itu ya, apalagi anggaplah kita memperjuangkan demokrasi tahun 98, apapun hasilnya ya kita harus pakai itu ya. Pada saat itulah ya, sekarang lain lagi. Nah, jadi kan ya itu pragmatisme itu gitu. Kita nggak bisa lu beda partai atau beda aliran atau beda ideologi terus udah nggak bisa, ya enggak, saya pokoknya pengen bikin museum. Gimana caranya itu terjadi? Nah buat saya itu pragmatisme. Kita cari cara ya tentu dengan yang bisa dilakukan kan gitu, dan dia bisa ya gitu. Ya, buat tapi saya itu, ada itu yang membuat, nggak tahu ini jadi pemikiran agak menjadi kritik ke pragmatisme. Apa itu yang membuat orang-orang Amerika bisa melakukan hal-hal di waktu yang pendek tapi kehilangan makna di waktu yang panjang? Bisa jadi. Kan beda sama Eropa ya, iya. Misalnya kan Eropa kan masih punya. Betul banget. Ya kan, ya saya 10 tahun ya di Amerika. Itu kan kalau keliling Amerika depresi. Iya. Gede-gede semua tapi kosong. Iya. Kecuali New York kayak Eropa. Betul. Hidup kalau ya. kita masih jalan di Central Park ya, itu.
Ya California lain lagi lah, itu Hollywood, beda lagi, itu dunia plastik lah. Tapi betul itu. Itu ada lagi sebetulnya buku. Kalau Amerika saya suka Alfred Wallace. Bukan Alfred, suka saya lupa ya. Pokoknya unfortunately dia meninggal bunuh diri. Infinite Jest. Kehilangan makna itu. Infinite. Dia penulis David Foster Wallace. Oke. Judulnya Infinite Jest, 1000 halaman. Wow, keren lah. Pinter banget. Wah, saya baca ini orang pinter banget. But then he killed himself. And you know what? It's very sad. Dia bunuh diri, nembak kepalanya dia. Bukan hanya sekedar mati, tapi itu sebuah statement. Karena saya sudah bosan, muak dengan suara-suara di kepala saya tembak aja kepala ini. Udah mati dia. So it's very sad. Kalau dibaca bukunya, it's very smart. Ya, sama juga gitu. Dan ini lebih ironisnya, pinter banget, intelektual, infinite. Ya lebih ironis lagi, he killed himself. He shot, dia tembak kepalanya supaya suara yang riuh rendah itu hilang, kan sedih sekali. Dan sebetulnya sangat inspiratif kalau dia pernah ngasih pidato di commencement di universitas. Nah contohnya kayak gitu. Ya Amerika tuh memang full of surprises ya. Jadi itu kayak semuanya ada gitu dari semua ini gitu. Jadi dan sekarang ya terus terang aja kayak ini atau ya, yang Amerika yang saya tahu kan seperti itu. Nah sekarang kayak gitu, terlepas apapun ini bukan soal politiknya, tapi kan saya membuat orang yang merasa pernah tahu Amerika. Berarti dari dulu ada yang kayak gini. Dulu di mana sembunyi di mana? Atau ruang yang tadinya mereka bisa muncul tapi belum muncul, sekarang muncul. Tapi kan gitu kan ya Dan itu kan nggak muncul tiba-tiba juga. Nggak mungkin kan, nggak mungkin kan, pasti udah ada. Jadi kan buat orang kayak saya kan ya terus kaget wah. Ya apa ada ya itu kan pendeta apa yang ya itulah. Di White House kan. Sekarang kan jadi rame-rame doa bersama. Terlepas dari setuju nggak ya, cuman kan nggak kepikir. Buat kita di Amerika Dutch itu kan separation of church and state. Ini di White House terjadi. Jadi sebetulnya orang Amerika tuh dari dulu kayak gitu, cuman nggak nyampe White House gitu. Kan jadi ya amazing bukan apa ya, cuman dalam arti ya itulah dunia sosial ya, sangat mengejutkan gitu. Tapi dengan membaca buku tadi tantangan dari profesornya terjawab bahwa imajinasi kemudian mudah-mudahan ya, buktinya saya lulus dapat PhD. Tapi terus terang ya, saya meliburkan diri, mungkin cuti 1 semester. Nggak cuti resmi, tetap ngerjain tugas, tapi saya benar-benar lupain riset saya baca aja ini. Ya lakuin apa yang harus dilakuin lah, kalau nggak kan tapi intensitas jauh berkurang. Saya nggak ada progres, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, kayak ujian ya udah saya ujian, belajar dikit, tapi saya baca aja satu semester full. Dan justru ironisnya kayak sekarang saya bisa lebih banyak cerita masa itu dibanding riset. Karena risetnya mungkin udah lewat juga, udah bukan zamannya kan, udah kadaluarsa. Tapi ini kan itu tadi pengalaman dilema hidup. Saya bisa belajar kehidupan tanpa harus mengalami shortcut dari buku. Dan soal yang dikemukakan adalah persoalan manusia dari masa ke masa yang tetap yang ancient wisdoms yang relevan terus. Dan itu sebetulnya yang sampai sekarang saya enjoy, dan mungkin ya karena interview ini saya jadi baca lagi tentunya. Alhamdulillah, jadi hikmah ya banyak. Jadi, nah satu lagi, orang kan suka pikir baca buku yang banyak gitu ya. Ini dari orang sosiologi itu baca 1000 halaman seminggu tuh below average lah. Mungkin 3.000, 5.000 itu emang udah kayak gitu aja lah gitu. Bukannya kita suka baca, emang harus gitu kan. Karena kebutuhan dan harus gitu. Jadi saya dibanding orang kebanyakan banyak baca, tapi kalau dibanding teman sosiologi saya masih jauh. Nah, tapi dari pengalaman saya, mohon maaf, kebanyakan buku itu ya entah kurang kualitasnya atau nggak cocok sama saya. Mungkin 80% buku itu yang saya ambil itu nggak saya selesaiin. Gitu. Jadi saya ngerasa agak kurang tepat kalau ukurannya banyak baca buku. Yang saya justru baru akhir-akhir ini, termasuk karena ini, baca buku yang kita suka berkali-kali.
itu buat saya jauh lebih bermanfaat. Nih saya ini kan suka banget nih, secara intelektual saya wah mind blowing. Itu saya sebagai PhD student. Sekarang baca lagi masih dapet menarik, cuman dapat lagi. Karena pengalaman yang lain kan. Sama buku-buku ini juga. Jadi bacalah buku yang disukai. Berulang-ulang menurut saya itu lebih bermanfaat lah sebelum untuk belajar wisdom dibanding mencari buku baru. Karena kemungkinan nemukan buku yang tepat yang kita enjoy bacanya, manfaatnya bagus, itu kecil sebetulnya. Dari pengalaman saya ini gitu. Itulah soal buku. Ya, pengalaman dulu waktu di New York menemukan toko buku itu karena diajak teman atau ada keinginan untuk cari sendiri? Saya very simple. Toko buku kampus, University Bookstore awalnya. Yang jual sekaligus merchandise kampus. Iya, ya gimana, situ aja gitu kan. Setelah beli ini baru saya nyari bookstore di mana lagi kan. Nah, baru ternyata di New York banyak. Tapi juga ya itu tadi ternyata nggak semuanya cocok juga gitu kan. Ya not my cup of tea lah gitu ya. Karena kan buku kayak arts macam-macam ya. Ya, ada kecocokan dalam konteks kita punya selera kan. Ada selera betul. Ada selain fungsional, ada selera. Apalagi yang saya cari kan memang ya literatur atau sastra lah ya utama. Gitu. Nah di era yang tadi kita balik ke awal Mas Robby yang sangat banyak informasi, orang terpapar dengan cepat dan time untuk melihat itu menjadi sangat pendek. Buku ini punya peran apa? Apakah dia memberi jeda untuk kita bercermin? Atau membuat kita keluar dari algoritma yang memaksa kita memilih dengan tidak independen lagi? Pertama cermin. Karena kita dikasih kesempatan untuk, kan kalau baca harus mencerna ya. Bukan berarti pelan loh, kadang saya lebih cepat baca daripada audiobook atau daripada nonton karena udah biasa kan. Udah biasa ya. Itu ada skill. Tapi buku itu membuat kita dipaksa untuk mengimajinasikan apa maksudnya. Dari mulai yang sederhana kalau dia ngejelasin scenery, ada sungai, ada kita bayangin. Kalaupun enggak ide, kita kan harus bayangin juga, harus visualisasi. Nah saya tuh sebetulnya harus visualisasi itu ngebantu. Kalau nonton film kan udah dikasih visualnya. Visual kita jadi terbatas. Ya udah, itu. Saya nonton. Tapi kalau baca bukunya kan saya punya. Nah itu saya senang melakukan exercise visualisasi itu. Dari teks itu. Itu salah satu hal yang sebetulnya senang saya lakukan. Dan itu karena visualisasi biasanya vivid. Biasanya ya nggak mudah lupa karena ada emosi. Kalau visual itu kan kita bikin ada warna, ada emosi, jadi bukan fakta doang. Kalau udah ada emosi bertahan lama deh ya. Bertahan lama itu. Jadi ya memang oke banget lah. Jadi cermin ya kalau di era sekarang lah ya. Cermin. Ya saya waktu baca gara-gara baca lagi Essence, ini sih. Komplain-komplainnya sama media sosial di Amerika. Wah ternyata Satan worship yang pedofile ternyata tahun 47 orang udah tulis yang menyebabkan perang dunia 3 itu kira-kira gitulah. Tapi kalau dalam posisi yang sekarang nih, kalau Mas Robby kan peneliti, dosen, dan sekarang praktisi juga, entrepreneur juga, kan pernah di birokrasi juga atau pemerintahan lah. Melihat itu semua sebagai peneliti apa Mas? Saya sih pada dasar kalau sekarang ditanya ya, I'm very humble. Humble terhadap keberagaman manusia dengan segala pernak-perniknya, dengan segala harapan, ketakutannya itu kan saya lihat semua. Baik secara langsung yang dialami di entrepreneurship, di government, atau yang saya pelajari dari riset, atau yang saya baca dari buku, is all about human experience. So I'm very humble dalam arti ya kalau orang kan kemarin kan baru ke bulan ya Artemis. Ya, foto-fotonya keluar. Foto-foto keluar kan banyak lah kata-kata yang inilah ya, yang puitis mengenai bumi, bola kecil apa. Kesadaran kosmos lah ya. Gitulah. Untung buat saya nggak perlu lihat bulan. Dengan pengalaman itu semua, kalau saya duduk, saya bayangin saya kayak ngelihat bulan.
so many good people, even bad people, ya yang hidup, yang semuanya haus akan makna itu tadi. Siapa saya? Pada dasarnya mereka berusaha, ada yang bertanya, ada yang skip bertanya langsung menjawab siapa saya. Saya ini adalah A, B, C. Ada yang bertanya, ada yang menemukan jawaban gak suka sama jawabannya. Ada yang gak dapat jawabannya, tapi it's all about basic siapa saya dan buat saya bisa sampai ke pertanyaan. Ternyata pertanyaan terpenting itu siapa saya, bukan gimana elektron bergerak atau alam semesta terbentuk. Itu penting juga, cuman itu semua itu siapa saya, who am I? Ya kalau mau ditambahin dari mana saya dan mau ke mana saya, baik lagi ke situ. Jadi humble menjadi bagian adventure yang udah dimulai ribuan tahun lalu kan. Ternyata masih sama-sama aja memang. Tapi dengan ya bumbu-bumbu yang berbeda gitu. Tapi ujung-ujungnya sebuah pertunjukan buat saya sebagai pertunjukan. Ya pertunjukan gitu kan, ada special efeknya, ada plotnya, ada actingnya, ada aktornya yang cakep, cantik, ada konfliknya kan gitu. Resolusinya. And I'm so humbled saya bisa mengalami semua itu dan ya alhamdulillah masih sehat, selamat. Nah dalam arti kira-kira seperti itu. Tapi dalam konteks yang anak-anak sekarang hadapi nih, ini terakhir Mas Robby, kompleksitas persoalan yang mereka harus ambil keputusan tadi ya, ambil pilihan-pilihan demikian banyak gitu ya. Sementara waktu yang meminta mereka untuk melakukan itu kan makin pendek-pendek tuh. Khawatir kan mereka salah arah tadi tuh. Ya. Nah gimana kalau orang yang sudah mengambil keputusan dengan sangat cepat dan salah? Ya. Atau mencegah untuk mengambil mencegah supaya tidak salah. Itu. Masalahnya betul itu ya. Nah, kita bisa debat, diskusi apa kira-kira solusinya. Saya punya satu solusi. Ini dari pengalaman hidup saya. Jadi boleh saya cerita agak dari kisah Nabi boleh ya? Please. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad dapat wahyu usia 40 tahun. Dari dalam ajaran Islam ya. Katakanlah dapat job desk lah dari Tuhan. Ya Musa juga dapat. Nah kamu sekarang Nabi loh, bukan manusia biasa gitu kan. Punya misi. Nah sederhananya kan gitu kan. Orang dikasih job desk, dikasih tools dong. Kan kita CEO ngasih job desk. Kamu dia dikasih budget, dikasih alat apa. Nah apa yang dikasih Tuhan ke nabinya itu pada saat setelah dikasih job desk sebagai nabi. Dalam kasus Nabi Muhammad, apakah militer? Enggak, beliau bukan jenderal. Apakah kekuatan politik? Enggak, beliau bukan raja. Apakah kekayaan? Enggak, beliau pegawai. Pegawai dari istri beliau. Terus apa dong yang dikasih? Yang dikasih adalah sahabat. The apostles, the sahabi, Abu Bakar, ada sahabat. Dari situ kan ya sebagai orang Muslim Tuhan tuh selalu ngajarin tuh nggak harus selalu literal ya, tapi if you have a big mission, the first thing you do bukan ngumpulin duit, nah jadi ya, duit tenang itu bisa dicari, power nanti juga dapat gitu kan. Tapi yang penting itu ring satu dulu, orang yang terpercaya. Itu. Nah dari situ kalau kita jadi pesan saya kalau ya katakan ke anak-anak muda atau ya, apapun yang mau kalian di dunia ini buat ring satu dulu. Ring satu ini apa nggak usah banyak-banyak, mungkin cuma satu, mungkin lebih, tapi itu trusted. Kamu bisa ngomong apa aja, apapun, dan yakin kalau kamu ngomong apapun dia nggak akan ninggalin kamu. Itulah friendship, sahabat. Jadi dan ini menurut saya ngomong gini semakin bermanfaat karena algoritma udah ada, semua orang udah punya, AI semua orang udah punya. Tapi kan itu sama, AI-nya saya sama MS kurang lebih sama lah. Awalnya kita bisa modif dikit tapi sama. Tapi kan yang ngerti saya sahabat. Nah saya bilang sahabat bisa keluar, bisa juga nggak keluar, terserah, ini tergantung masing. Tapi intinya kan ring satu tadi ya. Yang satu. Dan kenapa saya juga ngomong ini? Karena riset saya nunjukin ya orang itu harus sama orang lain. Maaf saya menolak individualisme, bukan apa-apa. Dari riset saya menunjukin nggak mungkin orang hidup sendiri. Just nggak mungkin aja, impossible. Nah akan sangat beruntung kalau orang yang sekitar kita itu ya trusted one.
Jadi apapun, nah dari situ kita mau nyari kopi enak, Bisa tanya dia. mau modif mobil di rekomendasi. mana, nyari rumah, bahkan nyari jodoh bisa tanya dia. Meskipun dia nggak bisa jawab, dia jadi teman kita. Tukar pikiran, nemenin kita apa. Jadi nomor satu sahabat. Jadi ya di satu sisi tadi saya cerita dari Nabi, tapi ini dari riset saya. Karena kalau segalanya mentok, nanya siapa? Ya, orang yang kita percaya. Iya, ya Orang yang sahabat dekat, tuh bisa ada, kalau orang tua silakan, nenek silakan, istri, suami silakan. Tapi poinnya orang gitu ya, manusia. Jadi kan mentok banget. Dan itu dari riset saya, ya memang itu. Itulah algoritma tercanggih manusia itu dengan referral, tanya ke orang lain. Karena itu ada informasi yang apa, intangible ya. Kan kita nih temenan udah 40 tahun misalnya. Ada sesuatu kan yang, dan saya pun akan cenderung, oh ya percayalah kalau dari sahabat dari SD gitu kan. Gitulah kira-kira. Jadi value manusia itu dari situ. Nah kalau saya ada cerita, sini cerita jangan. Dan ini jadi kan tadi agak nabi terus akademis, ini agak bisnis nih. Tapi moral of the lesson-nya mirip. Ini 9/11 Mas. Ya, Saya di sana Mas. 2001. WTC 2001. Saya menyaksikan itu. Nah, jadi ada teman saya yang sedang riset di WTC. Saat peristiwa itu? Intinya sedang field research. Jadi dia tahu apa yang terjadi. Dia cerita. Jadi di WTC yang ambruk itu ada satu lantai yang isinya perusahaan. Mungkin 80% mati. Investment Wall Street. Mati semua orang. Nah, terus orang Amerika dong. Wah, kita jangan kalah. Jangan tutup, kita besok harus buka. Oh, semangat Amerika. Oke, ini rumah kantor kita hancur. Oke, kita harus buka di back office kita di New Jersey seberang sungai. Oke, kita besok buka. Wah, pakai bendera Amerika pasang. Kita buka, kita nggak kalah. 9/11 besoknya buka. Oke, operasi jalan kan Wall Street. Seluruh dunia. Pas mau jalan, masukin sistem, mau masukin password, nggak ada yang tahu passwordnya. Orangnya udah mati semua. Yang tahu password itu pusing. Data backup ada. Semua udah siap, cuman passwordnya ada 3 orang yang tahu, 4 orang meninggal semua. Bingung kan? Wah, gimana? Ini teman saya nih, karena dia risetnya di situ, dia cerita. Bingung gimana? Wah, coba segala cara macam-macam. Akhirnya ada 1 orang. Udah gini, ini yang tahu tuh 4 orang ya. Coba yang kenal 4 orang ini ngumpul. Siapa? Masukin ke satu ruangan, kamu obrolin 4 orang ini. Binatang peliharaannya apa, makanan favoritnya apa. Mau password tadi. Diobrolin aja. Singkatnya dapet Mas. Artinya apa? Even dalam organisasi Wall Street, the knowledge is in social relationship. Gitu. Jadi, bukan di hard drive. Bukan di teknologi apa, tapi ya di pertemanan, temenan itu, sahabat itu. Jadi ini saya nunjukin value sahabat dari mulai ajaran agama secara riset sampai ke di bisnis Wall Street yang sangat kapitalis pun, ya value-nya tuh ada di persahabatan itu. Dan juga waktu krisis ekonomi 2008, bank membeku tuh, gimana akhirnya mau kan gue mau minjemin duit ke lu jangan-jangan bad book gitu ya. Tapi akhirnya sama si Timothy Gartner waktu itu dikumpulin, kita kan dulu sama-sama lah di Princeton, temen, ayolah lu percaya gue, lu kasih ini gue. Itu sahabat tadi itu. Gitu. Jadi pada masalah-masalah paling fundamental atau kepepet, kita tuh ujung-ujungnya ke orang lain. Nah kalau kita nggak punya sahabat ya susah lah. Gitu. Jadi pesan saya ya bikin ring 1 itu siapapun. Gitu. Nah itu ya, bisa dilakukan sejak dini ya, sekolah gitu ya. Iya. Dan biasanya emang yang dari mulai panjang SD bersahabat itu trustednya. Karena ring 1 itu dibangun butuh reputasi, butuh waktu kan. Kita butuh tahu ya baik buruknya si orang ini kan. Sini. Tapi kalau datang, sini biasa lagi. Nanti juga nggak apa-apa, tenang aja kan gitu. Dan kalau sahabat udah lama, dia pun beri nasihat kan udah memfilter sendiri kan, yang pas buat dia apa sih kira-kira. Buruknya juga sama, oligarki misalnya, ya karena mereka semua sahabat gitu kan. Sama juga gitu, jadi ya. Pada dasarnya ya the apostle sahabat itu. Ke sahabat iya, kita ya. Jadi ini dari pengalaman dan dari riset, ya social network itu penting sekali. Dan itu membantu kita
punya navigasi juga. Ya, navigasi itu sih. Thank you Mas Robby. Aduh, makasih Mas Inu, saya jadi nggak berhenti ngomong. Nanti saya akan baca lagi tuh buku-buku kritik manusia, dilema manusia rasional itu yang menjelaskan tentang pencarian makna di tengah kemajuan yang kosong ternyata. Iya, dan saya tuh ngalamin itu Mas. Ya terus terang stres hidup di New York, kelihatannya glamor, tapi kan kayak tikus masuk subway. Iya benar. Nggak ngelihat matahari. Kantor saya di basement Mas. Aduh. Gak ada jendela. Bisa boleh di Columbia University, gitu ya? New York, tapi di basement kan terus. Ya Columbia kan di atas. Enak itu kampus yang jurnalistiknya keren banget. Oh, jurnal. Ya itu di Pulitzer situ. kan situ? Ya Pulitzer. Saya tahun 2000 terakhir 18. Situ ya main aja sih. Karena ada temen yang lagi ambil PhD di situ. Terus diajak ke kampusnya. Dan orangnya memang, ya itulah saya beruntung ya di Columbia termasuk Ivy League itu, tapi bukan apa-apa, emang orangnya lain Mas. Ya. Kan istri saya PhD juga di City University. Ya emang ya beda aja gitu. Lebih, ya mana ada saya disuruh, mungkin kalau orangnya, kalau si profesor saya, profesor yang sebetulnya biasa ya. Dia akan lebih sibuk, yang penting si Robby produktif, peduli amat gitu. Dengan pengembangan. Iya kan, tapi kan kalau buat dia kan, dia melakukan ini, dia pengen ngebentuk saya seperti dia kan. Karena kan buat dia ini bukan hanya karena pekerjaan. Betul. Dia hati ada dia tanggung jawab lebih dari sekedar. Bukan orang yang kerja doang gitu. Jadi levelnya itu. Ngapain dia peduli amat gitu, yang penting ngasilin ini, gua dapet ini kan ya udah. Tapi dia peduli itu kan berarti beyond dari sekedar tugas tanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada identitas itu tadi. Ya gitu. Tapi makasih, saya jadi dipaksa berpikir. Makanya saya tapi agak aneh kenapa awalnya Orhan Pamuk tapi nggak ada yang saya bawa. Ya mungkin itu pintu masuk lah. Pintu masuk ke yang lain. Itu saya juga kalau baca buku, ini buku menarik. Ini orang baca karena apa sih? Cari buku yang dibaca oleh si orang itu misalnya. Nah, yang kalau Indonesianya saya lupa. Para priai. Oh, para priai. Sama kan orang di Amerika juga. Ya, betul. Jadi yang mirip, akhirnya kan cermin itu. Saya nyari orang yang mirip saya. Kan Pak Umar Khayyam di Columbia juga, di Cornell. Kunang-kunang di Manhattan judulnya juga. Terus Pram jelas itu juga kan bumi manusia semua struggle itu juga. Gitu ya. Jadi tema-temanya itulah kutukan orang Indonesia yang berpendidikan Barat. Saya ini dikutuk. Jadinya. Wah, nih saya lagi mengutuk anak saya. Anak saya lagi dan sendiri, saya bayangin kesedihannya juga kali sendirian. Anak saya baru pulang selesai kuliah dari Belanda. Tapi dia kelihatannya nggak gitu galau. Karena sekolah SMA-nya udah internasional. Oh, oke. Ya. Jadi dia emang udah Barat di sini kan di Jakarta 2000 berapa? 2019 20 itu udah jadi ini ya, kan anak saya di kelas di Global Jaya. Oh, adaptasi ke sananya lebih. Jadi udah Barat, jadi emang dia dan dia lahir di Amerika juga gitu. Kalau saya kan lahir di Bandung, jadi masih ada kerinduan terhadap Indonesia apa. Makanya Kartini itu pahlawan saya sebetulnya. Ya, dan ketemu di Columbia. Menemukan Kartini di Columbia. Mas Ino tahu kayak Prof. Sangkot Marzuki, Akademi Ilmuwan IP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, tahu Pak Habibie apa. Saya tuh sempat memperjuangkan bahwa siapa bapak ilmu pengetahuan di Indonesia. Saya bilang Ibu Kartini. Rasionalis ini yang tercatat lah, saya nggak yang secara gamblang menegakkan rasionalisme di Indonesia itu menurut saya Kartini. Jadi buat saya tuh Kartini itu lebih daripada sekedar emansipasi perempuan, rasionalisme. Gitu. Dan galau juga kan? Iya. Dari surat-suratnya. Iya, galau sangat ya. Iya. Thank you, Mas Robby. Aduh, makasih banyak. Wah, ini belajar banyak nih.